Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiani dengan NIM 202305010149 dari kelas B Program Studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi yang berjudul tentang perilaku konsumen dan etika bisnis. Langsung saja ke materi pertama, saya akan membahas tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian pada saat itu, di mana konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Nah, perilaku konsumen itu merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, contohnya seperti kalau kita mau beli pembelian motor. Nah, pembelian motor, sebelum melakukan pembelian motor tuh kita pasti akan membandingkan harga motor tersebut dengan motor yang lain. Kemudian dari fitur layanannya. Nah, hal tersebut itu merupakan perilaku konsumen karena kita memastikan, mencari tahu atau membandingkan motor itu tersebut dan motor yang lain sebelum memutuskan untuk membeli motor tersebut begitu. Nah, selanjutnya itu definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Di situ terdapat ada 4 ahli. Menurut para ahli, yang pertama itu ada menurut Engel, Blackwell, dan Miniart. Menurut mereka bertiga, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Nah, yang kedua ada menurut The American Marketing Association. Menurut mereka, perilaku konsumen adalah proses membagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan, di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Nah, kemudian ada menurut Mowen. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengkonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Nah, kemudian ada menurut Schiffman dan Kanuk. Menurut Schiffman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Nah, pada dasarnya, perilaku konsumen itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat irasional dan rasional. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Nah, sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa ciri-ciri yang menjadi dasar perbedaan antara perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama itu ada konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan ciri-ciri perilaku konsumen bersifat irasional itu, yang pertama ada konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang bermerek atau branded yang mudah dikenal luas. Yang ketiga, ada konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan karena gengsi atau prestige. Nah, proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seseorang melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa.
Dalam perilaku konsumen, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama itu ada pengenalan masalah. Biasanya seseorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Nah, jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Yang kedua ada pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dalam mencari sumber atau menginformasi, seseorang dapat melakukannya dari diri sendiri atau internal maupun dari orang lain atau eksternal, seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mengevaluasi alternatif. Nah, setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang keempat ada keputusan pembelian. Proses selanjutnya itu setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengembalian keputusan tersebut. Selanjutnya ada pendekatan interpretatif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini juga mengutamakan focus group discussion. Semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen serta perasaan yang dialami konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk maupun jasa tersebut. Yang keempat ada pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikolog kognitif, sosial dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Nah, pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seorang konsumen, menganalisis beberapa informasi, membuat keputusan dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori dan metode yang relatif yang dimana akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Yang ketujuh ada pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Nah, penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Baik, itulah materi tentang perilaku konsumen. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang etika bisnis. Nah, etika berasal dari kata Yunani yakni ethos yang berarti adat, istiadat atau kebiasaan. Secara luas, etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji standar moral seseorang atau masyarakat dalam menilai kewajaran dan implikasinya terhadap kehidupan seseorang. Nah, etika bisnis adalah studi kasus terkait moral, benar dan salah yang berkonsentrasi pada standar moral dalam institusi, organisasi, maupun perilaku bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis adalah etika terapan. Artinya, etika bisnis bukan hanya mencakup
analisis normal dan nilai moral, melainkan juga pengaplikasiannya. Hal ini terlihat ketika standar diterapkan dalam sistem dalam memproduksi dan mendistribusikan produk, serta dalam perilaku individu di suatu organisasi. Nah, yang kedua ada prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama itu ada prinsip utilitarianisme atau utilitarianism. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill merupakan dua ahli teori utilitarian yang terkemuka. Prinsip utilitarianisme adalah teori yang menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan atas manfaat dan biaya yang ditanggung masyarakat. Nah, yang kedua ada prinsip hak atau right. Prinsip ini menjelaskan tentang hak individu atau atas sesuatu hal. Prinsip hak terbagi atas hak hukum atau legal rights, dan hak moral atau moral or human rights. Hak hukum merupakan hak individu merujuk pada sistem hukum yang berlaku, sedangkan hak moral merupakan hak yang dimiliki semua orang terlepas dari sistem hukum. Nah, selain itu terdapat 3 jenis hak moral, diantaranya hak positif atau positive rights, yakni mengharuskan orang lain untuk membantu. Yang kedua ada hak negatif atau negative rights, yakni hak yang dilakukan secara pribadi. Yang ketiga prinsip keadilan atau justice. Prinsip keadilan terbagi atas distributive justice yang merupakan distribusi manfaat dan beban yang adil. Retributive justice berbicara terkait penjatuhan hukuman yang adil, dan compensatory justice yang merupakan kompensasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada isu penting dalam etika bisnis. Yang pertama ada isu sistemik. Isu sistemik adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan sistem sosial, politik, dan hukum serta ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Hal ini mencakup hal-hal yang merujuk pada hukum, regulasi, serta struktur industri, serta praktik sosial. Nah, yang kedua ada isu organisasi atau korporasi. Isu organisasi adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan budaya, iklim, dampak, dan atau tindakan yang dilakukan. Isu ini menitik beratkan pada moralitas, pada aktivitas, kebijakan, struktur, serta praktik yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga ada isu individu. Isu individu adalah pertanyaan-pertanyaan etis terkait dengan keputusan, perilaku, atau karakter individu tertentu. Isu penting dalam etika bisnis yang terbaru adalah teknologi. Di samping banyaknya kelebihan, kemajuan teknologi juga dapat menimbulkan masalah. Hal ini berkaitan dengan globalisasi yang saling memengaruhi dengan meningkatnya hubungan antara sistem ekonomi dan sosial dari banyak negara di dunia. Nah, selanjutnya itu ada masalah serta pendekatan pasar dan konsumen. Velasquez Manuel G. tahun 2012 dalam bukunya Business Ethics Concepts and Cases menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi konsumen. Setidaknya terdapat 5 poin inti. Di antaranya adalah pertama ada produk yang berbahaya dan berisiko, yang kedua praktik penjualan yang menipu, yang ketiga ada produk yang terkonstruksi dengan buruk, yang keempat ada kegagalan dalam garansi, yang kelima ada iklim yang menipu dan tidak menyenangkan. Permasalahan tersebut terdapat pendekatan pasar dan perlindungan konsumen menyatakan bahwa yang pertama, klaim akan keamanan adalah komoditas yang tidak boleh diamanatkan oleh pemerintah, namun keamanan harus disediakan oleh pasar. Yang kedua ada dalam pasar, penjual akan menyediakan keamanan jika ada permintaan dari konsumen. Harga akan keamanan dan jumlah yang disediakan ditentukan oleh biaya penyediaannya serta nilai yang diberikan konsumen padanya. Yang ketiga ada intervensi. Pemerintah justru menimbulkan adanya ketidakadilan, inefisiensi, dan memaksa. Yang selanjutnya ada teori perlindungan pasar dan konsumen. Nah, terdapat 3 teori terkait kewajiban moral produsen, antara lain the contractual theory, the Dewey Court theory, dan the social cost theory. Nah, yang pertama itu pandangan kontrak atau contractual theory. Ketika konsumen membeli produk dari produsen, hal itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan kontrak. Nah, teori kontraktual menyatakan 4 kewajiban moral yang utama, yaitu ada the duty to comply atau mematuhi
kontrak, yakni berkewajiban menyediakan produk yang sesuai dengan klaim yang dibuat perusahaan tentang produk. Yang kedua ada the duty of disclosure atau mengungkap informasi, yakni berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang tepat kepada konsumen. Setidaknya penjual berkewajiban untuk memberitahu pembeli tentang karakteristik produk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga ada the duty not to misrepresent atau tidak memberikan gambaran yang keliru. Yang keempat ada the duty not to coerce atau tidak memaksa, yakni berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dari sifat mudah tertipu, ketidakdewasaan, ketidaktahuan, atau faktor lain apapun yang mengurangi atau menghilangkan kemampuan pembeli untuk membuat pilihan rasional yang bebas. Nah, yang kedua itu ada kecakapan dan kecermatan profesional atau dual card theory. Produsen memiliki kewajiban untuk berhati-hati agar kepentingan konsumen tidak dirugikan oleh produk yang mereka tawarkan. Kehati-hatian dapat mencakup memberikan informasi ke konsumen tentang cara menggunakan produk dengan aman, peringatan bahaya, dan tidak memasarkan ke mereka yang tidak dapat menghindari risiko. Nah, yang ketiga ada biaya sosial atau social custody. Produsen harus membayar biaya atau ganti rugi dari setiap cedera atau injuries yang disebabkan karena cacat pada produk, bahkan jika pabrikan melakukan semua kehati-hatian dalam merancang, membuat, dan memasarkan, dan kerugian tersebut tidak dapat diperkirakan. Nah, itulah 2 materi pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.